Selamat pagi teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, hari ini saya akan membahas tentang solusi bagi nama yang terdaftar di DTKS namun tidak mendapatkan bantuan PKH, BPNT atau BST. Oke teman-teman bisnis mikro, sebelum saya membahas hal tersebut, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman bisa langsung mendapatkan informasi terbaru dari channel Bisnis Mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, kita langsung menuju ke TKP. Oke teman-teman bisnis mikro, seperti yang saya ketahui bahwa pemerintah telah menyalurkan 6 bantuan sosial di tahun 2021. Untuk pencairannya sendiri sudah dilakukan mulai dari awal Januari, tepatnya tanggal 5 Januari hingga sampai sekarang teman-teman bisnis mikro. Dan pencairannya pun dilakukan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan juga oleh kantor pos dengan nominal yang berbeda sesuai dengan komponennya dan juga sesuai dengan kesepakatan pemerintah di awal Januari. Namun teman-teman bisnis mikro, ternyata masih banyak teman-teman bisnis mikro di luar sana yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut. Sedangkan menurut informasi yang didapat bahwa data yang digunakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan tahap pertama itu berasal dari data tahap keempat di tahun 2020. Artinya data yang digunakan adalah data di Desember 2020. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi para teman-teman bisnis mikro yang di Desember 2020 mendapatkan bantuan tersebut, namun di awal Januari tidak mendapatkan bantuan tersebut. Akhirnya teman-teman bisnis mikro mencari tahu di mana letak kesalahannya dan banyak bertanya di media-media sosial, terutama di Facebook teman-teman bisnis mikro. Pertanyaan yang banyak diajukan adalah kenapa nama mereka yang ada di tahun 2020, terutama di Desember 2020, tidak mendapatkan bantuan sosial di tahun 2021. Pertanyaan yang kedua, banyak yang menanyakan khususnya orang-orang yang baru atau istilahnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial dan ingin mendapatkan bantuan sosial, bertanya bagaimana cara mendaftarkannya. Dan
hal tersebut akan kita kupas satu persatu teman-teman bisnis mikro, supaya teman-teman bisnis mikro bisa paham kenapa terjadi seperti itu. Oke, kita akan bahas yang pertama. Banyak sekali data-data yang di tahun 2020 itu tidak mendapatkan bantuan di tahun 2021. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena ada dua hal teman-teman bisnis mikro. Yang pertama adalah data anomali atau data error, yang mana itu harus diperbaiki. Sehingga pada saat ini banyak sekali pendamping PKH ataupun pihak RT maupun pihak desa itu datang ke rumah masing-masing untuk meminta KTP dan KK. Fungsinya adalah untuk memperbaharui data atau bisa jadi memperbaiki data anomali tersebut teman-teman bisnis mikro. Nah, yang kedua adalah graduasi. Jadi graduasi itu ya sesuai dengan peraturannya, khusus PKH apabila tidak punya komponen ataupun sudah lewat dari 5 tahun, atau bisa jadi karena dia sudah dirasa mampu teman-teman bisnis mikro sehingga harus segera digraduasi. Nah, kemudian yang kedua, banyak yang bertanya ya tentang bagaimana cara mendapatkannya. Lalu banyak yang mengusulkan untuk mengecek langsung ke DTKS teman-teman bisnis mikro. Nah, jadi yang harus dilakukan pertama adalah mengecek di DTKS tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan, mungkin teman-teman bisnis mikro tidak tahu apa itu DTKS. Jadi DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial RI. Data tersebut bisa diakses di dtks.kemensos.go.id. Di sana berisi data-data penerima bantuan PKH, BPNT maupun BST teman-teman bisnis mikro. Nah, banyak yang bertanya juga teman-teman bisnis mikro ketika mereka melakukan pengecekan di DTKS, namanya terdaftar tapi tidak mendapatkan bantuan. Mending kalau tidak mendapatkan bantuan, KKS sama buku tabungannya juga nggak ada. Sehingga banyak yang berasumsi negatif bahwa bantuan ini diselewengkan teman-teman bisnis mikro. Ternyata teman-teman bisnis mikro ada poin-poin tersendiri di DTKS ini yang menyebabkan namanya terdaftar tapi tidak mendapatkan bantuan. Apa saja itu? Simak terus videonya, jangan skip-skip teman-teman bisnis mikro. Ternyata teman-teman bisnis mikro, DTKS milik Kemensos ini rupanya adalah DTKS yang berbasis rumah tangga. Ternyata DTKS ini itu isinya tentang anggota keluarga yang namanya sudah terdaftar sebelumnya di DTKS. Nah, di DTKS ini dari kepala keluarga sampai anak-anaknya itu terdaftar ya, dari ayah, ibu, dan kemudian anak-anaknya. Makanya di DTKS itu ada kodenya tersendiri teman-teman bisnis mikro. Nah, ini yang harus teman-teman bisnis mikro cek. Untuk kepala keluarga atau ayah itu kode belakangnya adalah 01 teman-teman bisnis mikro. Untuk ibu 02, untuk anak 03 sampai seterusnya tergantung jumlah anaknya teman-teman bisnis mikro. Jadi ketika teman-teman bisnis mikro mengecek data DTKS dan melihat nomor belakangnya itu, harusnya apabila teman-teman bisnis mikro merasa mendapatkan bantuan tersebut, teman-teman bisnis mikro nomornya itu 01 teman-teman bisnis mikro, karena harus kepala keluarganya atau orang tuanya yang mendapatkan itu. Kalau ternyata
di kode DTKS itu nama anaknya atau nomor anaknya 03 sampai sekian, itu ya tidak bakal dapat teman-teman bisnis mikro. Jadi nama-nama teman-teman bisnis mikro itu yang di DTKS apabila terdaftar tapi nomornya masih nomor anak, itu adalah warisan dari data DTKS sebelumnya, yaitu data orang tua yang mendapatkan bantuan sosial tersebut, teman-teman bisnis mikro. Jadi maka akan timbul juga pertanyaan, kalau begitu bagaimana supaya saya bisa tahu bahwa keluarga saya ini mendapatkan bantuan tersebut? Nah, caranya teman-teman bisnis mikro harus membawa kakak yang sebelumnya dan juga kakak teman-teman bisnis mikro yang terbaru. Nah, masalahnya adalah kakak sebelumnya kan sudah hilang nama mereka gitu ya. Nah, di sini hanya dicek anggota keluarga dalam artian kepala keluarganya teman-teman bisnis mikro ya. Nah, kemudian teman-teman bisnis mikro, data yang harus dibawa tadi yaitu kakak sebelumnya milik orang tua dengan kakak teman-teman bisnis mikro itu dibawa ke kantor desa atau kelurahan teman-teman bisnis mikro untuk segera dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk memastikan bahwa nama teman-teman bisnis mikro di kakak yang terbaru itu bisa mendapatkan bantuan sosial ya. Nah, solusi yang pertamanya itu. Kemudian kedua, nanti apabila memang sudah layak bisa menerima bantuan, maka dari desa atau kelurahan itu yang akan mengajukan ke dinas sosial teman-teman bisnis mikro ya. Nah, sebelumnya di desa atau kelurahan itu data tadi akan langsung diupdate ke DTKS teman-teman bisnis mikro melalui operator desa SIG-NG ya. Nah, setelah sampai di pengajuan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan mengajukan kembali ke Kementerian Sosial RI melalui data informasi Kementerian Sosial RI teman-teman bisnis mikro. Nah, nantinya dari Kementerian Sosial RI itulah yang akan membuatkan ID DTKS yang baru. Jadi data teman-teman bisnis mikro itu sudah diupdate teman-teman bisnis mikro. Jadi teman-teman bisnis mikro, demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman bisnis mikro. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan share ke media sosial teman-teman bisnis mikro agar teman-teman bisnis mikro yang lain mengetahuinya. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih juga karena telah menonton video ini. Apabila teman-teman bisnis mikro ingin beraktivitas kembali, tidak lupa saya sarankan untuk 3M. 1. Menggunakan masker, 2. Mencuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan minimal 1 meter untuk terhindar dari penyakit COVID-19. Oke teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.